Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Hamsyah dengan NIM 10 20 42 47 dari kelas 2401. Di sini saya akan menjelaskan, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas pendahuluan modul 1 dari mata kuliah penerbangan data. Nah, sebelumnya di sini saya sudah duluan membuat kodenya, jadi di sini saya akan menjelaskan. Nah, eh, untuk soal yang pertama itu, langkah-langkah membuat notebook baru di Google Colab hingga siap digunakan. Nah, pertama-tama itu kita mencari Google Colab, kita buka Google Chrome, lalu kita mencari yang namanya Google Colab. Kemudian kita pilih Google Colab, lalu begitu setelah kita memilih Google Colab, kita milih yang pilihan notebook baru. Nah, kemudian setelah itu Google Colab siap digunakan. Kemudian soal yang selanjutnya langkah-langkah menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Nah, untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive, saya menggunakan sintak ini. Jadi begitu kita jalankan sintak ini, nanti kita disuruh milih uh, drive mana yang ingin kita masukkan gitu. Setelah itu, setelah kita memilih drive yang kita inginkan, nanti akan muncul output seperti ini. Nah, kemudian sintak untuk mengimpor library pandas. Nah, untuk sintak mengimpor library pandas, ini yang ini, import pandas as pd. Nah, fungsinya itu untuk memuat data dari berbagai format file seperti CSV, Excel, atau SQL. Dan mengubahnya menjadi struktur data yang disebut data frame. Nah, untuk soal yang kelima, sintak untuk membaca dataset. Nah, sintak yang saya pakai untuk membaca dataset itu yang ini df pdr csv content drive my drive csv. Dan ini hasilnya. Nah, kemudian soal yang nomor 6 itu sintak untuk menampilkan 10 baris pertama. Nah, untuk menampilkan 10 baris pertama, saya menggunakan sintak df head dalam kurung 10. Lalu soal yang selanjutnya itu menampilkan 10 baris terakhir. Nah, untuk menampilkan 10 baris terakhir, saya menggunakan df tail dalam kurung 10. Nah, kemudian untuk nomor 8, langkah-langkah pada tahap data underresting setelah data dimuat. Yang pertama itu eh, melihat dimensi data menggunakan df-shop. Nah, tujuannya untuk mengetahui berapa besar ukuran data. Kemudian mengecek informasi dan tipe data kolom bisa menggunakan df-info. Nah, tujuannya itu untuk memastikan setiap kolom diinterpresentasikan dengan tipe data yang benar. Kemudian mengevaluasi statistik deskriptif bisa menggunakan sintak df descript. Tujuannya untuk melihat ringkasan matematis seperti rata-rata. Kemudian mengecek matching value bisa menggunakan df is null titik sum. Nah, tujuannya itu untuk mendeteksi apakah ada informasi yang hilang pada beberapa sel untuk nantinya ditangani pada tahap data. Nah, untuk nomor 9 yaitu sintak untuk mengimpor matplotlib pilot dan seaborn serta fungsinya. Nah, untuk matplotlib ini saya menggunakan sintak ini, dan untuk import seaborn saya menggunakan sintak ini.
Nah, eh, fungsi dari mat, matplotlib ini adalah seperti library dasar untuk membuat berbagai visualisasi data statis, animasi, hingga grafik dasar. Sedangkan Seaborn ini dibangun di atas mat, matplotlib. Fungsinya mempermudah pembuatan grafik statistik yang lebih estetis dan informatif dengan sintak yang lebih ringkas. Nah, untuk yang nomor 10 yaitu sintak untuk membuat grafik histogram dari salah satu kolom numerik. Nah, untuk yang nomor 10 saya memakai kode ini dan ini hasil dari sintak yang nomor 10. Yang ini hasilnya. Kemudian sintak untuk membuat plot dari eh, dari salah satu kolom numerik dan dari salah satu kolom numerik. Nah, untuk yang nomor 11 saya menggunakan sintak ini dan hasilnya ini. Nah, untuk nomor 12 yaitu langkah-langkah utama dalam tahap data preparation. Nah, yang pertama itu data cleaning, pembersihan data. Itu meliputi penanganan missing values seperti data yang hilang. Kemudian data transformation atau encoding itu mengubah fitur kategorikal seperti teks menjadi format numerik. Kemudian ada data scaling atau normalization. Jadi menyesuaikan skala nilai antara variabel agar jarak ukuran sorry antar variabel standarisasi atau min max agar jarak ukur atau skalanya seragam. Kemudian fitur selection engineer. Jadi memilih fitur atau kolom yang paling relevan untuk proses pemodelan atau membuang kolom yang redundant seperti yang berurutan seperti ID. Terus nomor terakhir itu penanganan missing value, outlier, dan data duplikat. Yang pertama itu missing value. Cara yang pertama itu menggunakan metode imputasi. Jadi itu kayak mengisi eh, pakai median atau modus. Nah, kelebihannya itu tidak buang baris data, jadi sehingga informasi jumlah baris tetap terjaga. Nah, kekurangannya eh, bisa mengubah variasi asli dari data dan berpotensi menambah bias secara artifisial. Yang kedua itu metode dropping. Nah, metode ini menghapus baris atau kolom. Kelebihannya itu mudah diimplementasikan, membersihkan dataset secara instan. Nah, kekurangannya itu berisiko kehilangan data observasi lain yang berguna bila presentasi nilai yang hilang cukup besar. Kemudian outlier. Nah, outlier ini yang pertama itu menggunakan metode capping, yaitu membatasi nilai maksimal atau minimal. Kelebihannya itu observasi tidak dihapus dan distribusi data tetap valid. Yang kedua itu metode trimming. Metode trimming itu menghapus baris yang mengandung outlier. Kelebihannya itu meningkatkan akurasi algoritma prediksi. Ke- Kekurangannya kalau outlier tersebut itu temuan yang normal atau penting, kita bisa aja kehilangan anomali yang bernilai tinggi. Kemudian yang terakhir data duplikat itu bisa menggunakan metode dropping atau penghapusan
baris data baris data. Kelebihannya itu mempercepat komputasi waktu algoritma dan menjaga model overheat. Kekurangannya itu hampir nggak ada kekurangan, kecuali memang sifat fenomena data tersebut memiliki titik observasi yang sah walaupun identik di waktu yang berbeda. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.